Perkenalkan, saya Nova Via Fitrianti, NIM 2304239. Saya akan membahas tentang tugas clipping media berita elektronik mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu Nora Eka Putri SIP MSI, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menganalisis berita dengan judul JK sebut sebelum 10 tahun demokrasi RI bermasalah, singgung soal dinasti. Sumber CNN Indonesia. Yusuf Kala mengatakan demokrasi bisa berakibat positif atau negatif bagi seorang pemimpin. Ia mengingatkan situasi saat ini perlu diperbaiki. Jakarta, CNN Indonesia. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala berbicara tentang situasi demokrasi di Indonesia saat ini. Mulanya, ia mengatakan demokrasi bisa berakibat positif atau negatif bagi seorang pemimpin. JK mencontohkan Presiden ketiga RI, B.J. Habibie, yang membangun demokrasi setelah reformasi 1998. Namun, akhirnya demokrasi pula yang menjatuhkannya. Ia pun mengatakan hal serupa terjadi di masa sekarang. Menurut JK, muncul masalah demokrasi dalam waktu kurang dari 10 tahun ini. Lebih cepatnya terjadi, belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya. Berbicara tentang dinasti lah, bicara tentang nepotisme. Lebih cepat dari pemerintahan sebelumnya, ujar JK di Habibie Demokrasi Forum yang digelar di Jakarta pada hari Rabu kemarin. Politisi senior Golkar itu pun membandingkan dengan era Soekarno dan Soeharto. JK menilai Soeharto dan Soekarno tak berpikir soal membangun dinasti ketika menjabat. Bung Karno tak berpikir dinasti, Pak Harto juga tidak, walaupun Tutut jabat Menteri Sosial beberapa bulan. Tapi gak berarti, hanya menteri saja, enggak mau tumpuk kekuasaan, ucapnya. JK lantas menjelaskan suatu pemerintahan bisa runtuh jika terjadi dua krisis dalam waktu bersamaan. Ia mencontohkan di tahun 1966 terjadi krisis politik dan ekonomi. Hal yang sama terjadi pada tahun 1998, pemerintahan otoriter Soeharto dan krisis moneter memicu kejatuhan presiden. Karena tujuannya kemakmuran yang adil, kemakmuran tak jalan, demokrasi tak jalan, maka terjadilah, katanya. Karena itu, kata JK, situasi itu harus dihindari di masa sekarang. Ia mengingatkan ketika mayoritas publik protes, maka bisa terjadi krisis politik. First Purple, tokoh masyarakat bicara bahwa ini kita menjauh dari demokrasi, agak menjauh juga dari tujuan, maka kita harus perbaiki, ucap JK. Nah, dari berita di atas, kita dapat menganalisis berita menurut teori ilmu pemerintahan. Nah, keadaan demokrasi Indonesia didasarkan kepada demokrasi Pancasila. Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Tentu saja, demokrasi dapat menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang berkembang. Ada berbagai isu dan perdebatan politik yang memengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Kondisi demokrasi di Indonesia berada di atas rata global, tetapi relatif belum matang. Indonesia dinilai relatif mampu pada dimensi hak politik, khususnya proses elektoral. Akan tetapi, Indonesia dinilai lemah dalam aspek kebebasan sipil dan budaya politik. Visi menjadi negara demokrasi matang dapat terus didorong dengan memastikan proses demokrasi berjalan dengan normal. Tren regresi demokrasi terjadi secara global. Pemantauan 10 tahun terakhir menunjukkan lebih banyak negara mengalami regresi dibanding perbaikan kualitas demokrasi. Meskipun mengalami pasang surut, pembangunan demokrasi di Indonesia memiliki tren positif jika ditarik sejak awal kemerdekaan.
Di tengah tren regresi, Indonesia harus memastikan proses demokrasi berjalan normal agar visi sebagai negara demokrasi matang bisa diwujudkan. Pemilu 2024 merupakan momentum utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu memiliki kerawanan yang harus diantisipasi para pihak. Kerawanan ini tidak hanya pada proses pemilu, tetapi berpotensi meluas menjadi kerawanan keamanan. Isu strategis lain pada pemilu 2024 adalah besarnya proporsi pemilih pemuda. Penguatan pendidikan politik bagi kelompok pemuda perlu terus diperkuat untuk memastikan pembangunan demokrasi nasional dapat berjalan mencapai kematangan di tahun 2029. Nah, hanya itulah presentasi dari saya. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah, saya ucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.